Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Salsa Ali Hamdani akan menjelaskan mengenai IT audit pada masa pandemi. Jadi, pandemi COVID-19 terjadi hampir di seluruh belahan dunia yang secara nyata mempengaruhi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Jadi, perusahaan itu jadi harus mengubah cara mereka bekerja, sehingga lebih banyak orang yang sekarang bekerja secara remote untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan tidak ada organisasi yang 100% siap menghadapi COVID-19 ini. Namun, dengan memiliki tata kelola yang kuat di pusat program keamanan teknologi informasi suatu perusahaan, dapat membuat perbedaan besar dalam beradaptasi dengan lingkungan yang sering berubah-ubah ini. Jadi, bagi banyak orang, kerja jarak jauh kini telah menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Organisasi seperti lembaga sertifikasi atau akreditasi juga jadinya harus merespon dengan cara menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan sekarang ini. Seperti contohnya, proses sertifikasi dan akreditasi yang berubah dari secara langsung atau on-site menjadi remote atau secara jarak jauh. Jadi pada bulan Agustus 2001 yang lalu, ISO dan Organisasi Akreditasi Global IAF dan ILAC membuat survei untuk melihat respon orang-orang terhadap perubahan suasana kerja tersebut dari onsite itu menjadi remote. Jadi dari 4.320 responden, 60% mengatakan bahwa mereka lebih suka melakukan proses audit dan penilaian secara campuran, secara remote dan onsite. Lalu sedangkan yang lainnya untuk 19% lebih memilih secara remote dan secara keseluruhan, dan 21%-nya lebih memilih untuk secara langsung. Situasi tersebut akhirnya memunculkan adanya remote audit atau audit jarak jauh. Audit jarak jauh adalah audit yang dilakukan sebagian atau seluruhnya di luar lokasi. Audit tetap akan mencakup semua area, tetapi menggunakan teknologi digital untuk mendukung penilai dari mana kunjungan ke lokasi itu tidak memungkinkan. Jadi pelaksanaan audit jarak jauh sendiri dilaksanakan seperti audit pada biasanya, yakni mulai dari perencanaan atau pre-audit, opening meeting, pelaksanaan audit, closing meeting, dan reportingnya. Kemudian post-audit follow-up. Pelaksanaan audit mencakup tinjauan dokumen dan catatan untuk perusahaan, wawancara dengan karyawan, dan presentasi temuan dengan menggunakan berbagai platform teknologi yang seperti sekarang tuh contohnya Webex, Zoom, Microsoft Teams, GoToWebinar, Google Meet, dan lain sebagainya. Jadi langkah-langkah dalam audit secara remote itu hampir sama seperti secara langsung. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Jadi tahap ini mencakup planning, scheduling, komunikasi kepada auditor, dan juga persiapan dokumen atau evidence yang dibutuhkan. Kalian perlu menyiapkan platform teknologi yang digunakan sebagai conference room dan memastikan ketersediaan auditor sesuai jadwal yang sudah didapatkan dari auditor itu. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Di tahap ini terdapat review dokumen, yaitu jadi audit itu dapat menunjukkan dokumen melalui metode share screen melalui platform yang digunakan. Lalu yang kedua ada kunjungan atau perusahaan. Jadi di sini nih perusahaan dapat dilakukan menggunakan web streaming atau web conference. Jadi dia tuh dapat menunjukkan bagian fisik perusahaan yang akan dinilai oleh auditor. Alih-alih secara langsung dia menggunakan web video conference. Jadi tidak perlu datang langsung ke lokasi. Lalu yang ketiga, lalu ada wawancara karyawan. Jadi di sini nih wawancara dilakukan secara virtual melalui video conference. Auditor kemudian nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan dan auditin untuk memastikan kesesuaian dokumen dan proses yang dijalankan. Lalu yang ketiga ada namanya tahap closing dan reporting. Jadi setelah pelaksanaan audit selesai, closing meeting juga dilakukan melalui platform teknologi.
Auditor kemudian akan memaparkan hasil temuan selama audit berlangsung dan memberikan kesempatan bagi auditi jika terdapat poin yang dirasa tidak sesuai dengan menunjukkan bukti yang dimilikinya. Jadi dengan demikian, hasil audit dapat disepakati bersama dan dapat dilanjutkan untuk proses post-audit follow-up dan penerbitan sertifikat. Jadi kita lihat langkah-langkahnya itu sama saja, cuma bedanya yang kegiatan secara langsung itu diubah secara digital seperti melalui video conference dan share screen. Oke. Kemudian kita masuk ke COVID-nya atau Control Objective for Information and Related Technology. Jadi COVID-19 ini telah mengubah dunia dan cara perusahaan mengelola penyampaian pelayanan dengan sistem dan proses yang relevan. Perusahaan harus fokus pada bagaimana menjaga proses dan sistem mereka tetap beroperasi dalam keadaan pandemi ini. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan kerangka tata kelola dan manajemen yang dibangun di atas sistem informasi yang kuat. Jadi tata kelola perusahaan informasi dan teknologi ini itu tuh merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan dan dijalankan oleh dewan yang mengawasi. Terdapat dua faktor yang paling penting dari tata kelola ini. Yang pertama, kerangka pengambilan keputusan yang efektif. Yang kedua adalah manajemen risiko yang efektif. Jadi kerangka kerja COVID ini mencakup komponen dua faktor penting ini dalam desainnya. Jadi dia itu bisa memberikan panduan agar kerangka tata kelola dan kontrol yang diperlukan dapat diterapkan untuk memitigasi risiko COVID-19 secara efektif dan menunjukkan ketahanan dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Lalu yang kedua ada ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Jadi salah satu prinsip data ITIL adalah bahwa teknologi informasi dan layanan digital harus selaras untuk mendukung tujuan strategis organisasi. Di era pandemi ini, hal itu sudah menjadi keharusan. Efisiensi di seluruh layanan dan teknologi informasi sekarang menjadi masih penting untuk setiap bisnis. Jadi karena semakin banyak organisasi menunda kembali pekerjaan kantor secara penuh atau secara langsung itu, jadi pekerjaan akan kebanyakan terjadi secara campuran, on-site dan remote. Layanan TI yang efisien adalah kunci keberhasilan kerja virtual dan rumahan. Jadi sekarang dia tuh ketergantungan tinggi pada teknologi yang memungkinkan dan mendukung kolaborasi dan berbagai informasi yang efektif, sehingga banyak organisasi telah mempercepat transformasi digital yang sesuai. Jadi karena itulah ITIL akan dibutuhkan untuk membantu proses itu. Lalu ketiga ada ISO atau International Organization for Standardization. Jadi pengendalian standar sistem manajemen perusahaan yang baik dapat terwujud dengan memenuhi standar ISO, yaitu dengan memiliki sertifikat ISO saat pandemi ini. Data suatu produk dan jasa menjadi terobosan untuk unggul dalam persaingan di pasar domestik atau global. Jadi contohnya itu kewajiban kepemilikan sertifikat ISO 27001. Jadi terkait sistem manajemen keamanan informasi. Jadi bagi perusahaan industri vintage, pendanaan hal ini menjadi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pelanggan. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.